Dan apakah ibadah yang paling lama? Bukan ibadah haji. Ternyata ibadah terlama dan paling panjang adalah membangun keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, alhamdulillah, marilah sama-sama kita bersyukur kehadrat Allah SWT yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat dan karunia-Nya kepada kita, terutama pada masa pandemi ini. Kita bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Tentu ini adalah nikmat yang terbesar yang harus kita syukuri, termasuk dipertemukannya kita kembali dengan bulan suci Ramadan. Kita semua masih ingat, ada sebuah lagu yang sangat fenomenal. Ketika kita mendengar lagu ini, pasti kita ingin segera kembali pulang ke rumah. Harta yang paling indah adalah keluarga. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling megah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara juga keluarga. Apatah lagi pada masa pandemi, semua dilakukan dari rumah. Semua berkumpul kembali dengan seluruh anggota keluarga di rumah. Work from home, study from home, sekolah juga dari rumah. Oleh karena itu, ketika ditanya, apakah ibadah yang paling panjang? Pasti sebagian besar masyarakat menjawab ibadah haji, karena ada yang melakukannya sampai 40 hari. Ketika ditanya, apa sekolah yang paling lama? Pasti kita mengira pasca sarjana atau kemudian studi S3, doktoral. Dan ketika ditanya, apakah perjalanan yang paling jauh? Kita pasti mengira perjalanan berkeliling dunia. Namun ternyata jawaban itu tidak selamanya tepat. Ada jawaban yang paling mendekati dan saya yakin ini yang lebih tepat. Sekolah yang paling lama adalah membangun keluarga. Karena kita bertemu dengan orang yang sama, belajar dari satu karakter dengan karakter yang lain. Apakah perjalanan yang paling jauh? Juga perjalanan membangun keluarga. Karena kita bersama dengan orang yang sama, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Dan apakah ibadah yang paling lama? Bukan ibadah haji. Ternyata ibadah terlama dan paling panjang adalah membangun keluarga. Kita membangun kesabaran, kita membangun mutual understanding juga di keluarga. Oleh karena itu sangat tepat kalau kemudian kita menjadikan Ramadan sebagai madrasah untuk membangun keharmonisan keluarga. Karena di bulan suci Ramadan kita memiliki waktu yang lebih panjang, lebih intensif berinteraksi dengan seluruh anggota keluarga. Ingat, ada 4 aspek yang dapat kita optimalkan bersama keluarga selama bulan suci Ramadan. Yang pertama, ternyata Ramadan memberi kesempatan pada kita untuk membangun kedekatan secara fisik. Kita berbuka bersama keluarga, kita sahur juga bersama keluarga. Bahkan setiap ayah atau ibu yang punya karir di luar rumah, punya tugas di luar rumah, ingin segera pulang untuk berbuka puasa bersama seluruh anggota keluarga tercinta. Aspek yang kedua adalah aspek sosial. Ternyata puasa dan Ramadan bukan hanya mengajari kita tentang ibadah langsung kepada Allah. Di bulan suci Ramadan, kita juga berlatih untuk mulai memperhatikan keadaan di sekitar kita. Kita membawakan makanan untuk masjid bagi orang yang berbuka puasa melintas masjid dan kemudian mereka menikmati hidangan yang kita sajikan. Itu adalah ibadah di bulan suci Ramadan dalam konteks sosial. Kemudian kita juga diminta untuk banyak berinfak dan bersedekah serta membayarkan zakat. Yang ketiga, ternyata Ramadan juga memberi kesempatan pada keluarga untuk membangun aspek intelektual.
kita bisa melakukan kajian, termasuk kita juga bisa membahas tema-tema penting yang akan bisa menebalkan keharmonisan keluarga, ikatan cinta antara ibu dan ayah, antara orang tua dan anak, semuanya bisa dibangun dengan kajian-kajian tematik. Terakhir, ternyata Ramadan juga membangun keharmonisan keluarga dalam aspek ruhiyah maknawiyah. Kita bukan hanya sahur bersama, kita bukan hanya melakukan kajian bersama, tapi kita juga bisa membangun sholat berjamaah. Kita bisa saling membangunkan untuk mengisi waktu sebelum sahur dengan sholat tahajud, dengan sholat hajat, dengan sholat taubat, dan bahkan di pagi hari kita juga bisa membiasakan untuk sholat duha dan sebagainya. Nah, itulah yang kemudian harus kita maknai dengan datangnya bulan suci Ramadan. Ramadan membuat keluarga kita lebih harmonis. Ramadan membuat keluarga kita lebih memiliki imunitas dan antibodi menghadapi sebuah kemajuan teknologi, kecepatan informasi yang tidak semuanya berdampak positif bagi tumbuh kembang seluruh anggota keluarga. Kadang teknologi mendekatkan yang jauh, tapi juga menjauhkan yang dekat. Sehingga Ramadan adalah saat yang tepat bagi kita untuk membangun kembali nilai-nilai dan fungsi keluarga, untuk memperkuat komunikasi yang dialogis, komunikasi dua arah antara orang tua dengan anak. Bukan hanya orang tua yang ingin dengar, tapi juga anak diberikan kesempatan untuk berpendapat dan bahkan beribadah bersama di bulan suci Ramadan. Terakhir, tentu saja saya ingin mengingatkan terutama diri saya sendiri bahwa keluarga dalam pandangan Islam bukan hanya kejadian atau ikatan yang berdimensi dunia, tapi juga berdimensi akhirat. Marilah sama-sama kita kuat eratkan ikatan keluarga kita, sehingga mudah-mudahan yang kita bangun bukan hanya di dunia, tapi juga keluarga yang kokoh di akhirat kelak. Baiti jannati, rumahku, keluargaku adalah surgaku. Demikian yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.